Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani, NIM 10511711044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pertemuan pekan kedua dalam mata kuliah robotika. Baiklah, di sini pada pekan kedua ini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab keempat, kelima, dan keenam. Pada bab keempat, penjelasan mengenai efektor dan aktuator yang terdiri dari 4 poin, diantaranya aktuasi aktif dan aktuasi pasif, yang kedua tipe aktuator, yang ketiga motor, dan yang keempat derajat kebebasan atau degrees of freedom. Kemudian pada bab kelima yaitu locomotion atau daya penggerak, terdiri dari 4 poin juga, di mana yaitu stabilitas, kemudian bergerak dan berjalan, kemudian roda dan kemudi, dan yang terakhir tetap berada pada jalur atau tidak. Kemudian pada bab ke-6 yaitu penjelasan mengenai manipulation atau manipulasi, di mana terdapat 3 poin yaitu end effector, teleoperation, dan mengapa manipulasi sulit untuk dilakukan. Nah, pertama kita masuk pada bab keempat, di mana pada bab ini kita akan belajar tentang komponen-komponen robot yang memungkinkannya melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efektor. Efektor itu adalah perangkat apapun yang terdapat pada robot yang memiliki efek, dampak, atau pengaruh terhadap lingkungan. Kemudian efektor berkisar dari kaki hingga roda, hingga lengan dan jari. Kemudian, pengontrol robot mengirimkan perintah ke efektor robot untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada lingkungan berdasarkan tugas robot. Efektor harus disesuaikan dengan tugas robot seperti halnya dengan sensor. Selanjutnya, mengenai aktuator. Aktuator adalah mekanisme yang memungkinkan efektor untuk melakukan suatu tindakan atau gerakan. Pada hewan, otot dan tendon adalah penggerak yang membuat lengan dan kaki serta punggung melakukan tugasnya. Pada robot, aktuator termasuk motor listrik, silinder hidrolik atau pneumatik, hingga bahan yang sensitif terhadap suhu atau bahan kimiawi dan berbagai teknologi lainnya. Baik, kita masuk pada poin pertama dari bab 4, yaitu aktuasi aktif dan aktuasi pasif. Di sini aktuasi pasif, dalam semua kasus, aksi aktuator dan efektor membutuhkan beberapa bentuk energi untuk memberikan sebuah daya. Beberapa desain pintar menggunakan aktuasi pasif dengan memanfaatkan energi potensial dalam mekanisme efektor dan interaksinya dengan lingkungan daripada konsumsi daya aktif. Nah, contohnya ada pada desain robotika yang terinspirasi untuk efektor pasif yang awalnya dikembangkan oleh Tad MC Gear. MC Gear mengembangkan mesin berjalan yang disebut passive walker, yang memiliki 2 kaki dengan lutut yang dasarnya tampak seperti sepasang kaki manusia, tetapi tidak memiliki otot atau aktuator aktif sama sekali. Nah, pada robot ini, ketika diletakkan di puncak tanjakan yang menurun, passive walker akan berjalan dengan cara yang terlihat seperti manusia. Yang membuatnya berjalan itu digerakkan oleh sebuah gravitasi dan akhirnya akan berhenti di dasar tanjakan. Jika diletakkan di atas permukaan datar atau di dasar tanjakan, ia tidak akan berjalan sama sekali, tetapi akan jatuh begitu saja. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua dari bab keempat, yaitu jenis aktuator. Di sini akan menjelaskan beberapa opsi untuk aktuator aktif. Ada banyak cara berbeda untuk menggerakkan efektor robotik. Di antaranya yang pertama ada electric motor atau motor listrik. Ini adalah aktuator robotika yang paling umum, paling terjangkau, dan paling sederhana untuk digunakan berdasarkan arus listrik. Kemudian, yang kedua ada hydraulics atau hidraulik. Aktuator ini didasarkan pada tekanan fluida
Saat tekanan berubah, aktuator bergerak. Mereka cukup kuat dan tepat tetapi juga besar, berpotensi berbahaya, harus dikemas secara baik, dan tentu saja harus dicegah dari kebocorannya. Selanjutnya yaitu ada pneumatik atau pneumatik. Aktuator ini didasarkan pada tekanan udara. Saat tekanan berubah, aktuator akan bergerak. Sama seperti aktuator hidrolik, mereka biasanya besar, sangat kuat, berpotensi berbahaya, dan juga harus dicegah dari kebocoran. Kemudian ada fotoreaktif atau bahan fotoreaktif. Beberapa bahan melakukan pekerjaan fisik sebagai respons terhadap jumlah cahaya di sekitarnya, mereka disebut fotoreaktif. Biasanya, jumlah pekerjaan yang dihasilkan dan juga pergerakannya cukup kecil. Oleh karena itu, aktuator jenis ini hanya digunakan untuk robot skala mikro yang sangat kecil. Bahan reaktif foto seperti itu juga digunakan dalam kaca berwarna yang otomatis menjadi gelap sesuai kebutuhannya. Namun, dalam kasus tersebut, bahan tersebut tidak menghasilkan gerakan dan oleh karena itu adalah bukan aktuator. Kemudian ada chemically reactive materials atau bahan kimia reaktif. Sesuai namanya, bahan ini bereaksi terhadap bahan kimia tertentu. Contoh yang baik adalah jenis serat tertentu yang berkontraksi atau menyusut ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dan memanjang. Ketika dimasukkan ke dalam larutan basa atau alkali. Kemudian ada thermally reactive materials atau bahan yang reaktif secara termal. Bahan ini bereaksi terhadap perubahan suhu. Dan terakhir yaitu ada piezoelectric materials atau bahan piezoelektrik. Bahan ini biasanya jenis kristal, menghasilkan muatan listrik saat didorong atau ditekan. Selanjutnya, pada poin ketiga dari bab keempat yaitu ada motor. Motor adalah aktuator paling umum dalam robotika. Motor sangat cocok untuk menggerakkan roda karena menyediakan gerakan rotasi sehingga memungkinkan roda untuk berputar, dan roda tentu saja adalah efektor yang sangat populer dalam robotika dan di darat pada umumnya. Nah, motor itu terdiri dari 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama ada motor arus searah atau DC. DC ini lebih sederhana, murah, mudah digunakan, dan mudah ditemukan. Dapat dibeli dalam berbagai ukuran dan paket untuk mengakomodasi robot dan tugas yang berbeda. Motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menggunakan magnet, loop kawat, dan arus untuk menghasilkan medan magnet yang interaksinya memutar poros pada motor. Dengan cara ini, energi elektromagnetik menjadi gerakan yang menghasilkan energi kinetik. Nah, pada gambar di samping itu menunjukkan motor DC tipikal. Komponennya tersembunyi di dalam suatu kemasan, tetapi dapat dilihat poros di sebelah kiri dan kabel daya di sebelah kanan. Untuk menjalankan motor, harus menyediakannya dengan daya listrik dalam kisaran tegangan yang tepat. Jadi, ketika robot mendorong ke arah dinding, motor yang menggerakkan roda menarik lebih banyak arus dan menghabiskan lebih banyak baterainya daripada saat robot bergerak bebas tanpa hambatan di jalannya. Kemudian ada gear atau gigi. Menggabungkan roda gigi yang berbeda digunakan untuk mengubah gaya dan keluaran torsi motor. Gaya yang dihasilkan di tepi roda adalah rasio torsi terhadap jari-jari roda gigi. Dengan menggabungkan roda gigi dengan jari-jari berbeda, dapat memanipulasi jumlah gaya dan torsi yang dihasilkan. Misalnya memiliki 2 roda gigi, salah satunya dipasang pada poros motor dan disebut roda gigi masukan. Sedangkan yang lainnya adalah roda gigi keluaran. Nah, pada gambar yang ada yaitu mengilustrasikan roda gigi besar adalah roda gigi keluaran dan roda gigi kecil adalah roda gigi masukan. Akibatnya dapat memperlambat atau membagi gigi besar dengan 3 faktor dan pada saat yang sama telah melipat gandakan torsi, sehingga memperlambat dan meningkatkan torsi motor.
Untuk mencapai efek sebaliknya, harus mengganti gigi input dan output. Kemudian selanjutnya ada motor servo. Nah, motor yang dapat memutar pada porosnya ke posisi tertentu disebut motor servo atau singkatannya servo, karena mereka dapat bergerak ke posisi tertentu. Servo banyak digunakan dalam mainan, seperti untuk menyesuaikan kemudi di mobil yang dikendalikan jarak jauh atau RC, dan posisi sayap di pesawat RC. Motor servo dibuat dari motor DC dengan menambahkan beberapa komponen, di antaranya yang pertama, beberapa pengurangan gigi untuk alasan yang dapat dilihat tadi. Kemudian, sebuah sensor posisi untuk poros motor, untuk melacak seberapa banyak motor berputar dan ke arah yang mana. Kemudian sirkuit elektronik yang mengontrol motor untuk memberitahu seberapa banyak harus berbelok dan ke arah mana. Pengoperasian motor servo adalah tentang mendapatkan poros motor pada posisi yang diinginkan. Posisi ini berada di suatu tempat sepanjang 180 derajat di kedua arah dan titik yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk memutar kemungkinan 360 derajat, poros motor servo biasanya dibatasi hanya setengah dari itu, yaitu 180 derajat. Kemudian, kita masuk pada poin keempat atau poin terakhir dari bab keempat, yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, roda adalah vektor yang cukup sederhana, yang tugasnya adalah memutar. Sebuah roda dapat atau biasanya bergerak hanya dengan satu cara, yaitu dengan memutar. Roda dapat berputar dan motor membuatnya berputar. Nah, derajat kebebasan atau degree of freedom adalah salah satu dari jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk menentukan gerakan sistem mekanis. Berapa derajat kebebasan yang dimiliki robot penting dalam menentukan bagaimana ia dapat memengaruhi dunianya, dan oleh karena itu, jika seberapa baik ia dapat menyelesaikan tugasnya. Efektor dapat memiliki sejumlah DOF, dimulai dengan satu atau biasanya memiliki satu motor yang berkaitan dengannya, yaitu menggerakkan dan mengendalikan DOF tersebut. Aktuator paling sederhana seperti motor mengontrol satu gerakan, naik turun, kiri kanan, keluar masuk, dan lain sebagainya. Poros pada motor saat dipasang ke roda, dengan atau tanpa semua roda gigi di antaranya, mengontrol DOF tunggal yang cukup untuk sebuah roda yang hanya memiliki satu, tetapi efektor yang lebih kompleks seperti lengan robot memiliki lebih banyak DOF. Baik, kita masuk ke bab 5, yaitu locomotion atau daya penggerak. Penggerak mengacu pada cara tubuh dalam robot bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, berbagai jenis efektor dan aktuator dapat digunakan untuk menggerakkan robot itu. Di antaranya yang pertama, kaki untuk berjalan, merangkak, memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Kedua, roda untuk menggelinding. Kemudian yang ketiga, lengan untuk berayun, merangkak, atau memanjat. Kemudian yang keempat, sayap untuk terbang. Dan yang terakhir ada sirip untuk berenang. Sementara itu, kebanyakan hewan menggunakan kaki untuk berkeliling dan pergi ke suatu tempat. Penggerak berkaki merupakan masalah robotik yang lebih sulit dibandingkan dengan penggerak roda. Alasannya yaitu, yang pertama, jumlah derajat kebebasan atau DOF yang relatif lebih besar. Kemudian, semakin banyak DOF yang dimiliki oleh robot, semakin rumit pengendaliannya. Kemudian yang kedua, tantangan stabilitas. Lebih sulit untuk tetap stabil pada kaki daripada pada roda. Baiklah, kita masuk pada bab kelima pada poin pertama, yaitu stability atau stabilitas. Sebagian besar robot harus stabil, artinya mereka tidak goyah, bersandar, dan mudah jatuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Tetapi ada berbagai cara untuk menjadi stabil. Secara khusus ada dua jenis stabilitas, yaitu statis dan dinamis. Robot yang stabil secara statis dapat berdiri diam tanpa terjatuh. Itu bisa statis dan stabil. Ini adalah fitur yang berguna
tetapi membutuhkan tubuh robot untuk memiliki kaki atau roda yang cukup untuk memberikan titik dukungan statis yang cukup untuk menjaga kestabilan robot. Kemudian, dalam stabilitas dinamis, tubuh harus secara aktif menyeimbangkan atau bergerak agar tetap stabil. Karena itu disebut stabil secara dinamis. Misalnya, robot lompat satu kaki stabil secara dinamis. Mereka dapat melompat di tempat atau ke berbagai tujuan dan tidak jatuh. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua dari bab kelima, yaitu moving engage atau bergerak dan berjalan. Berjalan adalah cara tertentu robot bergerak, termasuk urutan di mana ia mengangkat dan menurunkan kakinya dan meletakkan kakinya di tanah. Berjalan robot yang diinginkan memiliki ciri-ciri yaitu stabilitas atau robot tidak jatuh, kecepatan yaitu robot dapat bergerak dengan cepat, kemudian efisiensi energi, robot tidak menggunakan banyak energi untuk bergerak, kemudian kekokohan, gaya berjalan dapat pulih dari beberapa jenis kegagalan, dan yang terakhir kesederhanaan yaitu pengontrol untuk menghasilkan gaya berjalan tidak berat. Baik, kita masuk pada poin ketiga dari bab kelima, yaitu wheels and steering atau roda dan kemudi. Roda adalah efektor pilihan penggerak dalam robotika. Robot beroda dibuat agar stabil secara statis. Roda dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuk, dapat menggunakan ban sederhana ataupun rumit. Bahkan dapat berisi roda dalam silinder di dalam roda lain berputar ke arah yang berbeda untuk menyediakan berbagai jenis properti penggerak. Robot dengan roda biasanya dirancang agar stabil secara statis, sehingga memudahkan kontrol. Namun mereka belum tentu holonomis, artinya mereka tidak dapat mengontrol semua derajat kebebasan atau DOF yang tersedia. Kemudian, pada dasarnya, beberapa roda dapat bergerak bersamaan atau secara mandiri. Kemampuan untuk menggerakkan roda secara terpisah dan mandiri melalui penggunaan motor terpisah disebut penggerak diferensial. Jika roda didorong dalam arah yang berlawanan satu sama lain, tetapi pada kecepatan yang sama, robot akan berputar di tempatnya. Kemampuan ini memungkinkan robot untuk memanuver di sepanjang jalur yang rumit untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, kita masuk pada poin terakhir dari bab kelima, yaitu tetap di jalan atau menuju ke jalan yang lain. Jadi, dalam penggerak robot, harus diperhatikan yang pertama membawa robot ke lokasi tertentu, kemudian membuat robot mengikuti jalur tertentu atau lintasan. Beberapa jalur dapat diikuti, tetapi hanya jika robot diizinkan atau berhenti. Misalnya ubah arah atau sebaliknya. Kemudian pergi lagi. Kemudian lintasan perencanaan digunakan dalam robot bergerak dalam 2 dimensi dan dalam lengan robot dalam 3 dimensi, di mana masalahnya menjadi lebih kompleks. Selanjutnya masuk pada bab 6, yaitu manipulasi. Nah, pada manipulasi ini bisa berupa semua jenis gripper, tangan, lengan, atau bagian tubuh yang digunakan untuk mempengaruhi dan memindahkan objek di lingkungan. Manipulasi robotik yaitu efektor. Manipulasi mengacu pada setiap gerakan yang digerakkan oleh tujuan dari semua jenis manipulator. Manipulator biasanya terdiri dari satu atau lebih tautan yang dihubungkan oleh sambungan dan efek akhirnya. Kita masuk pada poin pertama dari bab ke-6, yaitu end effectors. End effector adalah bagian dari manipulator yang mempengaruhi dunia. Berbeda dengan penggerak, di mana tubuh robot bergerak sendiri untuk mencapai posisi dan orientasi tertentu. Manipulator biasanya bergerak sendiri untuk mendapatkan efek samping ke posisi dan orientasi 3 dimensi yang diinginkan. Manipulasi otonom sangat menantang. Ide manipulasi otonom pertama kali digunakan dalam teleoperation, di mana operator manusia menggerakkan lengan buatan untuk menangani bahan berbahaya. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua dari bab ke-6 ini, yaitu teleoperation.
Teleoperation berarti mengendalikan mesin dari jarak jauh. Teleoperation terkait dengan remote control, tetapi kedua istilah tersebut tidak digunakan dengan cara yang sama dalam robotika. Secara khusus, teleoperation biasanya berarti mengendalikan manipulator yang kompleks, sedangkan remote control biasanya digunakan untuk mengontrol mekanisme sederhana seperti mobil mainan. Istilah remote control tidak digunakan dalam robotika, meskipun pada dasarnya sama dengan teleoperation. Mengoperasikan manipulator dan robot yang rumit juga merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak keterampilan. Terdapat beberapa tantangan, yaitu pertama yaitu kompleksitas manipulator. Semakin banyak derajat kebebasan atau DOF yang ada pada manipulator yang dikendalikan, maka semakin sulit untuk mengendalikannya. Kemudian yang kedua, batasan antarmuka. Awalnya, joystick adalah antarmuka paling umum antara teleoperator dan lengan yang dikontrol. Tetapi, menggunakan joystick untuk mengontrol lengan mekanis yang rumit, seperti 7 DOF yang mirip manusia, membutuhkan banyak pelatihan dan konsentrasi yang penuh. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan penginderaan. Sulit untuk mengontrol lengan tanpa melihat secara langsung apa yang disentuhnya dan kemana gerakannya, serta merasakan sentuhan dan hambatan dan lain sebagainya. Teleoperation telah digunakan sukses besar di beberapa kasus, seperti operasi dengan bantuan robot yang telah diterapkan pada operasi pinggul, operasi jantung, dan bahkan operasi otak. Dalam beberapa kasus, seperti pada operasi jantung, robot bergerak di dalam tubuh pasien untuk memotong dan menjahit, sedangkan ahli bedah mengontrolnya dari luar tubuh dengan gerakan jari dan tangannya, yang terhubung ke kabel yang mengirimkan sinyal ke manipulator robot. Selanjutnya, pada poin terakhir pada bab ke-6 ini, yaitu mengapa manipulasi sangat sulit untuk dilakukan. Seperti kasus dalam penggerak, biasanya tidak ada hubungan langsung dan jelas antara apa yang perlu dilakukan efektor di suatu ruangan dan apa yang terjadi sehingga dilakukan aktuator untuk memindahkan efektor tersebut agar pekerjaan segera selesai. Korespondensi antara gerakan aktuator dan gerakan efektor yang dihasilkan disebut kinematika. Kinematika terdiri dari aturan tentang struktur manipulator, menggambarkan apa yang melekat pada mereka. Berbagai bagian atau tautan manipulator dihubungkan dengan sambungan. Jenis sendi yang paling umum digunakan yang pertama yaitu berputar, memberikan gerakan rotasi di sekitar sumbu tetap. Yang kedua, prismatik atau seperti piston, memberikan gerakan linier. Nah, manipulator robot dapat memiliki satu atau lebih dari setiap jenis sambungan. Sambungan robotik biasanya menyediakan satu DOF yang dapat dikontrol untuk mendapatkan gerakan umum maksimum. Aktuator terpisah digunakan untuk menggerakkan setiap DOF. Nah, baik, di sini ada kesimpulan dari pemaparan 3 bab yang telah saya jelaskan di atas tadi. Kesimpulan pertama yaitu efektor dan aktuator bekerja sama untuk memungkinkan robot melakukan tugasnya. Keduanya berasal dari sistem biologis. Kemudian yang kedua, kecocokan antara DOF robot dan aktuatornya menentukan apakah robot itu holonomis, non-holonomis, atau berlebihan, dan memiliki dampak terpenting pada apa yang dilakukan robot. Kemudian yang ketiga, mengikuti jalur atau lintasan tertentu itu sulit, seperti halnya menghitung jalur atau lintasan tertentu yang memiliki properti tertentu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, proses manipulasi melibatkan perencanaan lintasan, kinematika, dan dinamika, dan ini cukup kompleks secara komputasi. Baiklah, sekian pemaparan dari 3 bab yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.